Baik, mohon maaf kepada teman-teman semua, berhubung laptop saya ada bermasalah, jadi ini ngikut ke Zoom-nya Pak Ibnu. Mohon dimaafkan ya. Langsung saja buat mempersingkat waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Evaluasi Dampak Model CAM terhadap pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran PAI di Sanggar Kegiatan Belajar pada kelas kesetaraan paket C. Nah, penilaian ini bertujuan untuk apa? Untuk mengevaluasi jadi dampak positif dari model CAM terhadap pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran PAI di Sanggar Kegiatan Belajar pada kelas kesetaraan paket C. Kemudian latar belakang penelitian yang saya buat ini ada 3 ya. Yang pertama ini tingginya angka putus sekolah. Jadi masih banyak siswa yang putus sekolah khususnya pada jenjang kesetaraan paket C. Kemudian yang kedua yaitu adalah pentingnya pendidikan agama Islam. Jadi mata pelajaran pendidikan agama Islam itu sangat penting untuk membentuk karakter dan keimanan siswa. Adapun yang ketiga ini adalah kurangnya metode pembelajaran yang efektif. Jadi diperlukan pendekatan belajar yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi ini adalah latar belakang penelitian yang saya buat ini. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama itu adalah mengevaluasi model CAM. Jadi menilai efektivitas model CAM dalam meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran PAI. Adapun yang kedua yaitu menganalisis dampak positif. Jadi mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan model CAM di Sanggar Kegiatan Belajar. Adapun yang ketiga, memberikan rekomendasi. Jadi memberikan rekomendasi untuk peningkatan proses pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar. Adapun metode penelitiannya adalah pertama desain penelitian menggunakan desain eksperimental dengan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kedua, simpel penelitian. Itu siswanya kan ada 60 siswa ya buat kesetaraan paket C. Yang ketiga, instrumen penelitian, dan keempat, analisis data. Nah, dari latar belakang kemudian tujuan, ini menghasilkan hasil penelitian ya. Kelompok kontrol, jadi pencapaian kompetensi siswa ketika menggunakan model CAM itu meningkat secara signifikan dengan metode pembelajaran. Kemudian kelompok eksperimen juga, jadi pencapaian kompetensi siswa meningkat secara signifikan dengan penerapan model CAM. Ketika ini perbandingan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Adapun analisis dan pembahasannya, jadi kelebihan model CAM itu memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan, mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas pembelajaran, dan meningkatkan keterampilan sosial dan pemahaman konsep PAI. Jadi di Sanggar Kegiatan Belajar itu ketika diterapkannya model CAM ini memberikan pengalaman kepada peserta didik itu atau warga belajar yang mana sangat menyenangkan. Adapun yang
Selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai agama yang setiap aktivitas pembelajarannya itu diterapkan. Kemudian juga meningkatkan keterampilan si peserta didik. Nah, adapun kelebihan metode konvensional tersedia dengan mudah dan tidak memerlukan teknologi khusus. Adapun tersedia dalam banyak buku dan materi ajar, terus mengasah kemampuan mendengar dan membaca melalui buku teks pada peserta didik. Nah, adapun saran dan rekomendasi untuk model camp ini, jadi mengimplementasikan model camp dalam mata pelajaran lain untuk meningkatkan minat dan pencapaian siswa. Adapun yang kedua, meningkatkan pelatihan guru dalam penerapan model camp untuk menjaga kualitas pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dan model camp untuk meningkatkan daya tarik dan interaktivitas pembelajaran. Adapun yang keempat, mengadakan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari penerapan model camp ini. Selanjutnya, ini penutup dan kesimpulan. Yang pertama, bahwa evaluasi dampak positif. Jadi penelitian ini membuktikan bahwa penerapan model camp secara signifikan meningkatkan pencapaian kompetensi siswa dalam mata pelajaran PAI di Sanggar Kegiatan Belajar. Jadi di Sanggar Kegiatan Belajar ketika diterapkan model camp sangat signifikan meningkatkan pencapaian kompetensi si peserta didik tersebut. Yang kedua, pentingnya inovasi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran inovatif seperti model camp sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidik. Adapun yang ketiga, langkah menuju keberhasilan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi panduan atau dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut. Silakan. Saya dulu mungkin ya Pak. Ya, silakan Sob. Ya, kebuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang sudah saya teliti di SD Rahmatullah. Di sini saya mengambil judul implementasi model pembelajaran camp untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini ada sebuah foto, yaitu seorang pengembang desain pembelajaran camp, atau yang bernama Jelon Icam yang berasal dari California State University di San Jose. Nah, beliau ini mengembangkan model desain pembelajaran yang paling awal bagi pendidikan. Jadi dari semua desain pembelajaran, camp adalah desain pembelajaran yang awal dikembangkan. Nah, model camp ini memberikan bimbingan kepada siswanya untuk dapat berpikir kritis mengenai masalah-masalah umum dan tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, menurut beliau ini, desain pembelajaran ini terdiri dari banyak bagian dan fungsi yang saling berhubungan dan mesti dikerjakan secara logis. Nah, desain pembelajaran camp ini menekankan pada pemecahan masalah, yang mana camp ini menggabungkan konsep pembelajaran konstruktivistik dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, jika guru menggunakan model camp dalam pembelajaran, akan menghasilkan peserta didik yang memiliki sikap berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, permasalahan yang saya temukan di SD Rahmatullah ini ditemukan adanya metode pembelajaran yang kurang bervariatif yang dilakukan oleh guru PAI di sana.
Lalu kurangnya motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dikarenakan siswa yang sangat sedikit di sana, jadi motivasi untuk belajar juga sedikit berkurang. Lalu kurangnya penggunaan media pembelajaran. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, tempatnya di SD Rahmatullah, Jalan Sidang Layak, Perum Geo Asri di Kecamatan Cimenyan. Lalu teknik analisisnya menggunakan model Niles dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, di sini hasil dan pembahasannya mengenai implementasi model CAM pada pembelajaran PAI di SD Rahmatullah. Model CAM ini menggunakan 9 langkah dalam proses pengembangannya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah pembelajaran, yang mana guru ini harus mencari kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasikan karakteristik siswa. Ini meliputi latar belakang siswa, terus hasil pembelajaran siswa, terus apakah ada siswa yang kesehatannya kurang, seperti cacat fisik dan sebagainya, lalu melakukan analisis tugas. Analisis tugas ini dilihat dari mengidentifikasikan masalah dan juga melihat dari karakteristik siswa. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini didapatkan di silabus, itu sudah ada, tinggal dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya di sana. Lalu mengumpulkan isi, menentukan cara memperkenalkan isi materi. Bentar, kelihatan enggak? Mengumpulkan isi, menentukan cara memperkenalkan isi materi kepada siswa. Nah, materi yang digunakan pada model ini yaitu keteladanan Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Nah, dalam mengurutkan materi ini harus disesuaikan dengan silabus yang sudah ada. Maka materi yang ditentukan awalnya yaitu keteladanan Rasulullah, lalu para sahabatnya yang dimulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Lalu menentukan strategi pengajaran, menentukan metode pengajaran. Ini dalam penelitian ini menggunakan metode role playing dikarenakan anak sangat menyukai pembelajaran dengan metode bermain peran. Maka pada penerapan metode role playing ini dalam model CAM ini, yang dilakukan adalah yang pertama, karena di sini membahas mengenai sejarah, maka metode ceramah pun digunakan untuk memperkenalkan isi pembahasan kepada siswanya. Ini bisa digunakan secara dengan storytelling atau menampilkan video dengan menggunakan LCD atau proyektor. Nah, lalu penyampaian konsepnya ini di perencanaan, lalu pelaksanaan, dan juga evaluasi. Lalu mengembangkan instrumen evaluasi yang dalam bentuk assessment atau rubrik. Lalu media pembelajarannya. Media pembelajaran yang digunakan di SD Rahmatullah ini menggunakan buku dari Erlangga, lalu jurnal, dan juga gambar yang sesuai dengan materinya yang diambil dari aplikasi Pinterest. Nah, lalu di sini ada hasil belajar PAI siswa setelah menggunakan model pembelajaran CAM ini. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena dari awal memang mereka sudah menyukai model role playing ini, bermain peran. Jadi kebanyakan dari siswa sangat antusias untuk mendengarkan, untuk memperhatikan, dan juga dari hal tersebut siswa dapat menyimpulkan apa yang mereka lihat dari teman-temannya setelah melakukan bermain peran. Lalu yang kedua adalah
pembelajaran menjadi lebih aktif dan siswa dapat membangun pengetahuan sendiri. Karena tadi setelah melihat temannya bermain peran, siswa yang menjadi audiens atau penonton didorong untuk dapat menyimpulkan hikmah yang didapatkan dari setelah mereka melihat temannya bermain peran. Maka dibutuhkan pengetahuan lain, pengetahuan sebelumnya, entah itu dari tadi persepsi yang dilakukan oleh gurunya ataupun pengetahuan sebelum-sebelumnya yang dihubungkan dengan peran yang dilakukan saat itu. Terus materi dapat dipahami. Nah, lalu tantangan yang dihadapi di SD Rahmatullah ini adalah ada 3. Yang pertama adalah dukungan sumber daya. Fasilitas sarana prasarana di sekolah itu masih minim, maka memerlukan tambahan fasilitas agar dapat memenuhi standar kebutuhan pembelajaran. Nah, adapun mayoritas dari guru di SD Rahmatullah ini adalah fresh graduate, maka mereka masih minim untuk pengalaman dalam mengajar. Jadi untuk metode pengajaran dan juga model pengajaran mereka masih terhitung sedikit pengetahuan akan tersebut. Sudah ada pengetahuannya, tapi untuk mengimplementasikan secara langsung kepada siswanya itu belum mencukupi gitu. Nah, dari guru PAI-nya pun sama, karena dia baru lulus dari kuliah. Yang kedua adalah aspek kondisi kelas. Yang kelas ini memiliki keseimbangan jumlah siswa yang tidak seimbang. Jadi ada laki-laki lebih sedikit dari perempuan, dan juga jumlah siswa dari masing-masing kelas itu sangat sedikit. Dari kelas 6 aja cuma 8 orang. Dan kebanyakan dari kelas-kelas lain, dari kelas 1 sampai kelas 6, nggak jauh berbeda dari kelas 6 tersebut. Yang ketiga adalah evaluasi dan umpan balik. Hal ini diperlukan agar siswa dapat menerapkan, mengimplementasikan pengetahuan kognitifnya terhadap penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi model CRAM ini di SD Rahmatullah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak dan juga dilanjutkan kepada Bapak Yusa. Ya, silakan. Ya, silakan. Maaf Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mulyawan dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul dengan model to stray pada mata pelajaran PAI. Langsung saja masuk kepada pokok bahasan. Yang pertama, dengan berkembangnya zaman
pada saat ini itu banyak bermunculan berbagai macam masalah pendidikan yang bervariasi. Nah, berbekal dari pengalaman juga bahwasannya saya sering menemukan dalam proses pembelajaran, guru itu bingung harus mengawali kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, hal itu disebabkan karena kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa masih belum bisa dikuasai secara komprehensif. Nah, tidak hanya itu, terkadang guru juga merasa kesulitan dan kesusahan ketika menggunakan media pembelajaran dan menyusul model-model pembelajaran yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran, sehingga berdampak pada kompetensi siswa yang tidak bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, khususnya pada pembelajaran PAI ini cenderung berkaitan erat dengan metode ceramah dan kegiatan pembelajaran yang monoton, sehingga membuat siswa kurang merasa siap dan bahkan motivasinya malah kurang, malas mengikuti proses pembelajaran. Nah, maka dari itu, peran guru dalam menentukan proses kegiatan belajar itu sangat penting. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang sukses dan interaktif perlu didesain secara sistematik dan sistemik sesuai dengan kaidah yang berlaku. Nah, dalam hal ini, guru harus mampu merancang desain pembelajaran dengan baik. Salah satunya adalah dengan memilih model desain pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan siswa. Salah satunya adalah dari sekian banyak model pembelajaran, seperti misalnya yang telah dibahas, ada EDI, ada Azure, ada ID, terus ada PPSI, dan lain sebagainya. Itu ada salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran CAM. Model desain instruksional yang diperkenalkan oleh CAM ini merangkul 4 aspek utama yang terungkap dalam pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, siapa target program ini, yaitu siswa. Yang kedua, kompetensi apa yang ingin dicapai, yaitu tujuan. Kemudian, metode apa yang efektif untuk mentransfer kompetensi tersebut, itu berkaitan dengan metode. Dan yang keempat, bagaimana mengukur penguasaan kompetensi, yaitu berkaitan dengan evaluasi. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan deskriptif analitik karena tujuannya adalah untuk menggali informasi secara mendalam tentang implementasi model CAM sehingga data yang didapat itu berupa hasil dari studi lapangan yang kemudian dipaparkan secara rinci. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis ini melibatkan proses klasifikasi, pengelompokan, dan interpretasi data guna untuk mengidentifikasi pola, tema, serta temuan kunci yang muncul terkait dengan penerapan model CAM ini. Penelitian ini berlokasi di SMK Nuri Jamjam, Garut, di kelas 10 pada mata pelajaran PAI. Hasil dari teknik pengambilan data diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian mengenai penerapan model CAM ini, yang mana pada tahap akhirnya itu menginterpretasikan dan menyimpulkan. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Tadi ada 4 elemen utama di dalam teori CAM ini. Yang pertama ada siswa, tujuan, metode, dan evaluasi. Namun dalam teori lain, CAM ini menambahkan 9 komponen penting dalam model pembelajarannya. Yang pertama itu menentukan materi atau tugas inti dan tetapkan tujuan umum. Kemudian identifikasi ciri-ciri siswa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Kemudian menyusun isi materi. Yang keempat, menerangkan tujuan pembelajaran dari perspektif isi materi dan unsur tugas. Yang kelima, mendesain proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keenam, memilih media pendukung atau media pembelajaran. Yang ketujuh, merinci layanan pendukung. Yang kedelapan, mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang kesembilan, persiapan siswa untuk mempelajari
atau memberikan uji awal pretest. Nah, pada penelitian ini, model pembelajaran CAM itu dilakukan dengan metode to stay to stray. Adapun pengertiannya adalah metode pembelajaran to stay to stray itu membuka jalan yang luas untuk berkolaborasi antara siswa, memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Kemudian metode ini bisa diaplikasikan di segala mata pelajaran dan tingkat pendidikan, menawarkan kesederhanaan yang menyegarkan. Nah, TSTS ini menggambarkan sistem pembelajaran kelompok yang menggalang kerja tim. Nah, dalam langkah-langkahnya di dalam pembelajaran TSTS ini dilakukan dengan cara guru membimbing siswa melalui tahapan-tahapan yang melibatkan pembentukan kelompok-kelompok kecil. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Di antaranya 2 orang siswa diam di kelompok dan 2 orang siswa. Dan siswa yang lainnya kemudian bertamu ke tempat yang lain untuk mendiskusikan topik yang ditugaskan. Kemudian nanti ada pertukaran tamu antar kelompok dan pada akhirnya mereka berkumpul mempresentasikan hasil kerja kelompok sebagai tonggak keberhasilan bersama. Nah, penerapan model pembelajaran CAM pada mata pelajaran PAI ini di SMK Nurul Jamjam di kelas 10. Yang pertama, tadi poin yang ke-9, diperoleh hasil bahwasannya berdasarkan hasil observasi dan studi dokumen yang dilakukan terhadap RPP yang disusun oleh guru PAI, terlihat bahwa guru PAI menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas dan berkaitan dengan pembelajaran PAI. Yaitu dengan tujuan pembelajarannya melalui metode cooperative learning dan to stay, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan makna syu'abul iman. Nah, pada penerapan model pembelajaran kurikulum model pembelajaran CAM ini dalam pembelajaran PAI, guru membuat tujuan umum pembelajaran berdasarkan materi pelajaran yang akan dibahas. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi karakteristik siswa dalam pembelajaran. Tujuan untuk mengetahui karakteristik siswa ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta untuk memahami tingkat minat dan motivasi siswa terhadap materi pelajaran. Nah, setelah menentukan tujuan umum pembelajaran, kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru adalah mengidentifikasi karakteristik siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini, siswa kelas 10 di SMK Nurul Jamjam yang memiliki jumlah peserta didik 32, memiliki karakter yang senang belajar menggunakan media dan interaksi yang aktif dengan teman-temannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode to stay dirasa cocok dalam pembelajaran PAI pada aspek akidah materi, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kemampuan akademik siswa kelas 10 SMK Nurul Jamjam pada kompetensi sebelumnya itu diperoleh nilai tertinggi adalah 80, terendahnya 46, dan rata-rata nilai yang diperoleh adalah 62. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menyusun materi pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi, setelah diperoleh data mengenai karakteristik siswa tadi, guru kemudian menyusun materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran PAI yang dipakai itu pada tingkat SMK di kelas 10 di Nurul Jamjam,
itu mengacu kepada Permendikbud nomor 38 tahun 2018 tentang penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, berdasarkan hasil observasi diperoleh hasil bahwa materi yang disusun itu diambil dari buku paket Kemendikbud tahun 2021. Nah, adapun materi yang disusun itu di antara yang pertama adalah definisi iman, definisi syu'abul iman, dalil nakli tentang syu'abul iman, macam-macam syu'abul iman, tanda-tanda orang yang beriman, problematika praktik keimanan di sekitar, kemudian hikmah dan manfaat syu'abul iman. Nah, materi ini disusun secara sistematis dan dapat memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi dikarenakan materi yang diajarkan dikembangkan oleh guru PAI, dielaborasi dengan pengalaman siswa dan keadaan sekitar yang menunjang dan berkaitan dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, menerangkan tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil observasi, guru PAI ketika akan melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana tertuang di RPP, menerangkan tujuan pembelajaran sebagai acuan dan gambaran hal-hal apa saja yang harus dikuasai atau dicapai oleh siswa supaya proses pembelajaran lebih terarah dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan efektif. Nah, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran dapat diukur dan dapat tercapai dengan model pembelajaran camp ini. Penyampaian yang disampaikan oleh guru PAI juga dilakukan dengan jelas dan menarik sehingga dengan mempertimbangkan keberagaman serta dengan mempertimbangkan keberagamaan karakteristik siswa. Kemudian yang kelima, mendesain proses belajar mengajar. Nah, pada tahap mendesain proses belajar mengajar ini, guru mendesain pembelajaran dengan metode yang sesuai dengan model pembelajaran camp yang memungkinkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ada 3 hal penting dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, penyajian di dalam kelas, interaksi guru dan siswa, kemudian belajar mandiri. Nah, dengan menggunakan pendekatan cooperative learning, metode to stay to train, guru PAI berupaya memadukan ketiga hal pokok tersebut. Nah, mungkin langkah-langkah dari metode to stay to train itu tadi sudah dipaparkan di awal. Kemudian yang keenam, itu memilih media pembelajaran. Nah, dalam memilih media pembelajaran, guru PAI mempertimbangkan beberapa aspek penting. Di antaranya yang pertama itu ketersediaan media penunjang yang tersedia di sekolah, kemudian mempertimbangkan pemilihan media yang dikenal dan dikuasai oleh guru PAI, dan yang ketiga mempertimbangkan kesesuaian penggunaan media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, supaya pembelajaran yang dilakukan itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, adapun media pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI pada materi ini adalah proyektor dan laptop, HVS, spidol, dan buku paket siswa. Tentunya dalam proses pembelajaran ini, guru memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung proses belajar mengajar. Untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi atau media yang digunakan ini efektif, guru melihat dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran. Kemudian, yang ketujuh, merinci layanan pendukung. Langkah selanjutnya, merinci layanan pendukung dalam proses pembelajaran berdasarkan hasil observasi itu menunjukkan bahwa layanan pendukung yang tersedia di SMK berupa bahan-bahan penunjang proses pembelajaran seperti proyektor, e-fokus, laptop, buku paket, papan tulis, dan lain-lain. Sarana yang menunjang diantaranya ruang kelas, perpustakaan, lab, masjid, sekolah, personel penunjang pastinya guru PAI dan staf multimedia. Kemudian, langkah yang ke-8 adalah mengevaluasi hasil belajar siswa. Tentunya untuk mengukur berhasil tidaknya proses pembelajaran tercapai tidaknya, maka diperlukan sebuah evaluasi. Nah, dalam hal ini, guru PAI mengevaluasi hasil belajar siswa menggunakan penilaian terhadap aspek kognitif dengan tes tertulis. Nah, adapun untuk penilaian psikomotor, guru PAI itu menggunakan instrumen
penilaian performan dari masing-masing siswa ketika melakukan presentasi. Nah, hanya saja yang menjadi kekurangan di sini adalah dalam penilaian pada aspek afektif, guru PAI tidak mempersiapkan instrumen untuk menilai dengan konkret aspek afektif siswa. Nah, mungkin untuk penilaian atau evaluasi aspek kognitif siswa, itu guru PAI sudah menyiapkan soal-soal yang tidak saya tuangkan di dalam PPT, tapi dituangkan di dalam artikel. Kemudian, tahap terakhir yaitu memberikan uji awal atau pretest. Nah, memberikan uji awal atau pretest ini merupakan salah satu langkah untuk mempersiapkan proses pembelajaran agar dapat diketahui pengetahuan awal siswa mengenai materi yang akan diajarkan. Nah, dan tidak hanya itu, uji awal juga berguna untuk mengukur sejauh mana persiapan siswa ketika akan mengikuti pembelajaran, sehingga memberikan persepsi awal kepada guru PAI untuk memulai kegiatan, supaya materi yang diajarkan itu mudah dipahami dan bisa dimengerti oleh seluruh siswa. Simpulannya, dari pemaparan di atas, tadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 elemen utama dalam desain pembelajaran menurut model CAM, yaitu siswa, tujuan, metode, dan evaluasi, yang dianggap sebagai fondasi dasar. Nah, Gerald Camp mengusulkan penambahan 9 komponen untuk meningkatkan desain tersebut. Diawali dengan menentukan tujuan umum pembelajaran, dan diakhiri dengan evaluasi dan memberikan uji awal atau pretest. Nah, dari penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa dari proses awal hingga akhir sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Terbukti model pembelajaran CAM yang dielaborasi dengan metode TSTS ini oleh guru PAI ini berjalan efektif dibuktikan dengan meningkatnya hasil belajar siswa. Diharapkan hal ini menjadi masukan dan jawaban untuk pembelajaran PAI yang cenderung terkesan membosankan dan monoton, agar supaya kedepannya pembelajaran PAI di jenjang manapun bisa didesain oleh guru supaya dapat menarik minat, motivasi, perhatian siswa dan pembelajaran. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ini kelompok terakhir ya? Kelompok 5, Pak. Oh, pasti masih ada satu lagi ya? Iya. Oke. Silakan. Tanya jawabnya. Mau izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dan juga kepada ketiga pemateri, terima kasih banyak atas paparan daripada hasil penelitian tadi gitu ya. Saya menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama ke presenter pertama, yaitu Kang Yuspik ya, Pak Yuspik. Karena tadi saya melihat ini tentang evaluasi gitu ya. Namun saya belum menemukan bahwa yang dievaluasi dalam pembelajaran PAI-nya materi apa gitu, tentang apa lebih spesifiknya. Itu yang pertama, materinya apa. Lalu kemudian karena di metodologi adalah menggunakan eksperimen, yang di mana ada kelas kontrol dan juga eksperimen gitu ya. Nah, tadi tuh hanya dijabarkan kelebihannya saja, namun tidak dijelaskan berapa persen gitu ya efektivitas daripada si model CAM ini di dalam pembelajaran PAI. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua untuk Bu Irma, tadi Masya Allah sekali ya penjelasannya. Di kesimpulan, tadi saya ada beberapa poin, katanya meningkatkan motivasi gitu ya, dan lain sebagainya. Namun, di pembahasan akhir-akhir gitu kan ada hambatan ya. Nah, apakah dengan banyaknya hambatan yang ada di sekolah Rahmatullah itu gitu ya, yang kayak gurunya fresh graduate, terus ketidakseimbangan jumlah siswa di sana, ada juga yang siswa yang ABK gitu ya. Kan ini banyak hambatan-hambatan. Tapi di kesimpulan
model ini teh memberikan sesuatu yang positif gitu. Nah, apakah dengan hambatan-hambatan ini model camp ini teh memang sudah sesuai diterapkan apalagi di tadi apa ya materinya tentang keteladanan gitu. Sudah sesuai atau belum? Karena kalau melihat antara kesimpulan dengan hambatan yang ada kayaknya kok ada senjangan gitu ya. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan. Tadi pertanyaannya ke Pak Yuspik, materi apa yang dianalisis, kemudian berapa persen efektivitasnya, dan yang terakhir tadi kepada Bu Irma, apakah sudah sesuai gitu ya diterapkan di sekolah tersebut. Mungkin itu, terima kasih Pak. Ya, dilanjut. Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, kepada pemateri yang sudah menyampaikan jurnal penelitiannya atau mini risetnya, pertanyaan saya ke semua pemateri atau mungkin perwakilan, seperti apa desain atau implementasi model pembelajaran CAM ini apabila dibandingkan dengan model yang lainnya seperti EDI lah atau EQ atau Assure atau mungkin yang pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Seperti apa perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, apakah ada komparasi efektivitasnya seperti apa penggunaannya sehingga kita bisa menentukan oh ini yang paling efektif dan tidak. Itu pertanyaannya. Turun. Ya, silakan lanjut. Ayo yang lain gimana? Ini yang off kamera pada tidur apa? Sok atuh. Ya, dilanjut. Yuspiknya izin ke kamar mandi. Atau dijawab dulu mungkin ya. Ya, silakan. Izin menjawab mengenai pertanyaan dari Bu Siti Wildan. Hambatan, apakah dengan banyak hambatan ini sudah sesuai gitu diterapkan di SD Rahmatullah? Kalau sesuai dikarenakan di sini kan kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi oleh guru PAI adalah
motivasi dari siswanya, sehingga guru PA ini mencari solusi dengan kebutuhan dari siswa, keinginan dari siswa saat belajar, karena mereka sangat menyukai bermain peran atau role playing, dan ini sesuai pula dengan model camp yang dapat mendorong kritis dan juga kreatif, sehingga model camp dengan metode role playing ini bisa diterapkan di kelas 6 di SD Rahmatullah ini. Tadi ya, jadi karena kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi dari siswanya. Terus yang kedua adalah hambatannya kan tadi muridnya sedikit, cuma 8. Tetapi keuntungannya di sini adalah guru dapat mengorganisir dengan baik karena siswanya sedikit. Organisir dengan baik. Terus yang ketiga adalah gurunya ini kan kebanyakan adalah fresh graduate, di mana mereka jiwa idealisnya itu masih sangat bergelora gitu. Jadi untuk mencari metode terus model pembelajaran, mereka itu masih seneng-senengnya. Terus mana nih model pembelajaran atau metode yang cocok dengan murid ini, walaupun mungkin dalam penerapannya belum bisa 100% baik gitu. Jadi kalau keuntungan dan juga hambatannya juga pasti ada. Tapi sejauh ini setelah melihat secara langsung, model camp dengan metode ini bisa diterapkan di kelas 6 SD Rahmatullah ini gitu. Apalagi pada pada materi sejarah, yang mungkin kalau sejarah kan kita bingungnya mau menggunakan metode apa, lagi-lagi ya ceramah lagi atau enggak video lagi gitu. Tapi dengan menggunakan metode bermain peran ini bisa sedikit memberikan materi kepada peserta didik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Sama-sama. Baik, izin menjawab mungkin ya pertanyaan dari Pak Ramdan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Perbandingan model camp ini dengan model-model pembelajaran yang telah kita bahas, mungkin ya di antaranya ada model EDI, ada Azure gitu. Nah, dari sepemahaman saya, misalnya dari EDI, Azure, sama camp, ketiga pendekatan atau model pembelajaran ini itu digunakan rancang, kemudian mengembangkan dan memberikan pembelajaran. EDI itu kan secara garis besarnya ada analisis, desain, development, kemudian implementation dan evaluasi. Azure juga kurang lebih sama. Ada analisis, kemudian menetapkan tujuan, state objective, kemudian ada pemilihan strategi dan teknologi, kemudian ada pemanfaatan teknologi, mengharuskan partisipasi pembelajaran, kemudian yang terakhir evaluasi. Camp juga kurang lebih ada pemahaman, ada desain, ada development, implementation, dan evaluation. Nah, perbandingannya dalam pendekatan analisis, dari EDI dan camp ini itu menekankan analisis di kebutuhan awal pembelajaran, seperti menetapkan tujuan, kayak gitu. Nah, kalaupun model Azure itu lebih menitik beratkan kepada analisis peserta didik. Kemudian dalam proses desain, itu semua model memiliki tahap desain yang menetapkan tujuan pembelajaran dan merencanakan strategi pembelajarannya. Nah, dalam pengembangan materinya, model EDI dan camp ini lebih memasukkan pada tahap pengembangan materi. Sementara kalau model Azure, itu lebih fokus pada pemilihan strategi dan teknologi. Nah, pada tahap implementasi, setiap model itu ada tahapan implementasi, itu menekankan pada pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kalau evaluasi sama, setiap model pembelajaran ada tahapan evaluasi.
Nah, evaluasi efektivitas pembelajaran ini merupakan tahap yang semuanya ada, kemudian menekankan pada penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, mungkin yang menjadi garis besarnya, setiap model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pemilihannya itu tergantung pada konteks pembelajaran, pada tujuan pembelajaran, sama tergantung pada kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin beberapa guru, beberapa praktisi pendidikan itu bisa memadukan elemen-elemen dari beberapa model untuk menciptakan pendekatan yang mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Pak. Dari teman-teman yang lain mungkin bisa ditambahkan. Sedikit menambahkan mungkin ya dari pertanyaan dari Pak Ramdan mengenai model camp ini daripada model-model sebelumnya. Nah, model camp ini itu Bisa bisa diulang buat pertanyaan Ibu SWD. Nanti Bu Irma dulu yang sedang menjawab setelah Bu Irma. Sok mangga. Oke. Terima kasih. Jadi model camp ini itu berbasis di kelas gitu. Biasanya model camp ini dikembangkan di kelas. Jadi kalau misalnya di tempat kayak perusahaan, kan model desain pembelajaran ini bisa dilakukan di perusahaan, tidak hanya di kelas. Nah, tapi kalau model camp ini berfokus pada kelas. Lalu model ini pun cocok untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, sedangkan model EDI itu kalau nggak salah itu biasanya pengembangan media pembelajaran, ada media pengembangan media multimedia juga. Nah, sedangkan model camp ini berfokus pada perangkat pembelajaran. Terus yang ketiga, gimana sih kita memilih model untuk diterapkan di kelas? Ya kita yang pertama ya kita mengetahui model-model pembelajaran yang ada. Lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan dari siswa dan juga karakteristik siswa, baru kita bisa menyesuaikan mana nih yang cocok untuk model yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Dari model camp ini ditekankan siswa untuk aktif dan kritis dan juga kreatif. Jadi kalau gurunya ingin membuat siswanya kritis, kreatif dan kreatif menggunakan model camp ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kalau untuk yang minim fasilitas lah, kira-kira mana yang direkomendasikan dari desain? Mendingan EDI, mendingan Azure, apa camp ini? Dari segi minim fasilitas ya maksudnya. Kan di pertemuan atau di kuliah sebelumnya kita sudah berbicara tentang lembaga pendidikan yang berkualitas karena banyak fasilitasnya. Ada apa katanya? Ada proyektor tiap kelasnya, ada AC, ada kulkas, TV, mesin cuci dan yang lainnya. Bagaimana penerapan yang mungkin dikira atau diprediksi lebih efektif lah bagi kelas yang minimalis, dalam artian minimalis dari fasilitas. Silakan. Mungkin yang jelas untuk model Azure itu kurang ditekankan ya Pak, karena Azure itu lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi ya. Nah, kalau dari segi model camp, dari yang saya pahami, itu bisa dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang
kurang memadai, itu masih tetap bisa dipakai sebetulnya. Baik, terima kasih. Untuk itu kembali ke rahmatullah tadi. Nah, kalau di SD Rahmatullah kan emang fasilitas juga sangat minim ya. Dari bentuk sekolah, lapangan juga di sana nggak ada, Pak. Lapangan nggak ada, lalu fasilitas, mungkin fasilitas yang ada di sana seperti LCD, terus proyektor ada. Cuma ya hanya beberapa gitu, nggak setiap kelas tersedia gitu. Paling ada 1 atau 2 gitu. Nah, maka ketika menggunakan model CAM ini, itu bisa. Lagi pula SD Rahmatullah itu kan berbasis sekolah swasta yang orang tuanya itu bisa mendanai gitu kebutuhannya. Jadi kalaupun dari sekolah tidak memiliki fasilitas, dari orang tuanya pun bersedia untuk memberikan fasilitas. Seperti model kami ini kan berbentuk produk ya, sehingga kalau misalnya membutuhkan alat-alat untuk menunjang pembelajaran itu ada gitu, itu bisa disediakan. Maka model CAM di SD Rahmatullah dengan fasilitas yang minim ini bisa diterapkan dengan baik, akan tetapi tadi faktor utamanya adalah guru tersebut apakah bisa mengembangkan model CAM ini dengan baik atau tidak. Fasilitas mah kan hanya penunjang saja gitu. Yang betul, yang sangat terpakai mah keterampilan dari si gurunya itu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Boleh menambahkan? Sedikit mungkinnya menambahkan mengenai metode CAM ini, bahwa metode CAM ini kan merupakan sebuah model yang menitik beratkan pada aspek kreativitas, pengalaman, dan membutuhkan kebutuhan peserta didik secara mendalam. Kemudian kan metode ini tuh menempatkan perhatian besar pada proses desain yang kolaboratif, yang mana memungkinkan pengajar dan desainer instruksional untuk terlibat aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif, serta menggunakan teknologi dengan tepat guna untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sisi lain, mungkin ada metode Azure, adalah suatu pendekatan yang memberikan kerangka kerja struktur dalam perencanaan pembelajaran dengan 6 langkah yang jelas. Pendekatan ini tuh menekankan pada analisis situasi kelas, penetapan tujuan yang jelas, pemilihan materi yang sesuai, penggunaan sumber daya dan strategi pengajaran yang tepat, kemudian kebutuhan teknologi, tadi apa yang sesuai dengan dikatakan oleh Saudara Yusa, serta evaluasi dan hasil pembelajaran. Nah, adapun perbedaan utama dalam metode CAM dan Azure ini adalah pada pendekatan dan langkah-langkah yang ditekankan. CAM itu lebih menekankan pada kolaborasi kreativitas dan penggunaan teknologi secara inovatif, sementara Azure memberikan kerangka kerja yang struktur dengan langkah-langkah yang detail untuk merencanakan proses belajar di kelas dan melaksanakan pembelajaran. Nah, dengan demikian, memahami perbedaan esensial antara CAM dan Azure memungkinkan para pendidik dan desainer instruksional untuk memilih pendekatan yang paling sesuai pada peserta didik dengan kebutuhan pembelajaran, tingkat keterlibatan peserta didik, dan sumber daya tersedia untuk mencapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan secara efektif. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itulah. Kemudian ini pertanyaan Ibu SWD saya lupa. Yang pertama tadi saya terpental, yang kedua tadi sedikit kontraksi perut saya.
Jadi mohon dimaafkan. Melahirkan atau kontraksi gitu. Lagi istihadah kayaknya. Atur nuhun. Tadi pertanyaannya, apa materi di dalam pembelajaran PAI-nya teh gitu ya, membahas tentang apa? Lalu kemudian berapa persen hal positif ya yang ditelitinya? Dampak positif dari model CAM ini di dalam pembelajaran. Karena tadi kan menggunakan metode kuantitatif kalau untuk eksperimen. Ada kelas yang CAM dan juga metode yang CAM dan juga konvensional kalau nggak salah. Nah, itu persenannya berapa-berapa? Gimana teh? Putus? Yang pertama, materi apa di dalam pembelajaran PAIT yang dianalisisnya tentang materi apa? Yang kedua, karena ini penelitiannya tentang evaluasi dampak positif dari model CAM dan tadi di dalam metodenya menggunakan eksperimen yang dimana ada kelas kontrol. Nah, itu teh berapa persen gitu hal positif daripada model CAM dan juga model konvensional gitu. Jadi yang materi yang digunakan buat paketnya ini yaitu modul yang saya pakai itu adalah menyantuni kaum duafa si modulnya seperti itu. Adapun persenannya ya hampir 70%-an lah. Oke, gimana? Sudah semua belum? Halo? Sudah sepertinya Pak. Sudah Pak, alhamdulillah. Ya. Oke, mohon diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih 3 orang di kelompok 5 yang menyampaikan paparan tentang model pembelajaran CAM dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tadi sudah dijelaskan hal-hal yang perlu disampaikan ya. Pertama, entah mungkin saya yang harus menyampaikan tanggapan terhadap isi dari artikel Anda atau penelitian Anda, karena problem yang biasanya muncul dalam riset adalah ketika tidak dipandu oleh instrumen atau alat pengumpul data. Sehingga pada posisi seperti itu, apa yang
lakukan pada saat riset, itu datanya tidak terkumpul dengan baik. Gitu. Salah satu indikatornya adalah ketika dituangkan di dalam laporannya, dalam bentuk artikel. Kalau dalam penelitian kualitatif, berbeda dengan yang kuantitatif tadi yang menghitung ya, siapa Pak Yusak ya, itu alat pengumpul data utamanya itu ada 3 untuk yang kualitatif. Satu adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumentasi. Itu di kualitatif. Kalau yang di kuantitatif, itu pertama adalah angket, yang kedua adalah observasi, ketiganya studi dokumentasi. Wawancara itu bagian yang sifatnya sekunder. Gitu. Nah, adapun yang kemudian dituangkan, nah saya juga tidak tahu ini. Siapa tadi? Bu Irma sudah menyampaikan cek similarity-nya nggak dikirim ke link Turnitin belum? Belum ada. Baru artikelnya aja. Bukan, ke link Turnitin belum? Oh iya belum Bapak. Ya kalau belum, jadi saya nggak bisa ngecek ini. Yang punya Pak Yusa, ini totalnya adalah 28%. Saya nanti akan kirim hasilnya untuk dipelajari mana yang harus direvisi. Nah, kalaupun di dalam metode Anda menyebutkan bahwa seperti ini Pak Yusa ya, di bagian metode Anda menulis bahwa metode penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tapi pada saat di hasil dan pembahasan, justru ini tidak dicantumkan. Jadi gini, saya kemarin sudah mengirimkan catatan tentang bagaimana menulis artikel yang lebih mendekati bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh jurnal. Dimulai dari penulisan judul, jumlah kata, kemudian cek similarity-nya, kemudian penulisan nama, afiliasi, dan cantumkan nomor email. Email dengan nomor handphone. Sebenarnya kalau nomor handphone itu tentatif ya, tapi nanti itu kan bisa dijadikan sebagai informasi awal dari editor untuk menghubungi Anda. Kemudian selanjutnya tentang abstrak. Abstrak itu harus ada apa saja. Itu komponennya sudah saya tulis. Harus berapa kata, strukturnya apa saja. Itu sudah dituliskan oleh saya dengan lengkap itu di catatan yang saya kirim hari lalu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penulisan keyword atau kata kunci. Ini juga penting karena mau tidak mau dari mana Anda mendapatkan materi-materi yang akan diungkapkan kalau tidak diturunkan dari keyword. Lalu setelah itu saya tuliskan juga tentang sistematikanya. Penulisannya harus seperti apa saja. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan itu berisi apa saja. Itu juga sudah saya tuliskan di situ. Ada sekitar 4, 5, 6. Oh, ini ada 2 kali ya menulisnya ya. Pokoknya ada 6 buah sampai dengan urgensi. Kemudian metode. Di metode itu ada 6 hal yang harus muncul. Dari mulai desainnya, waktu dan tempat, populasi, sampel atau teknik pengambilan sampel untuk kuantitatif. Kalau kualitatif berarti sumber datanya siapa, respondennya siapa, key informannya siapa, observasi mendapatkan datanya dengan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara.
Lalu yang keempat itu tentang prosedur penelitian atau cara melakukan penelitian. Tahapannya seperti apa? Itu dituangkan di dalam metode. Di metode ini sebaiknya Anda tidak mengutip referensi. Jadi tidak lagi ada kalimat metode kuantitatif adalah metode yang bla 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 bla. Anda kutip berdasarkan siapa. Itu tidak perlu lagi ada kalimat itu.